Halo sahabat Mamaki dimanapun berada, karena ini hari raya Idul Fitri, jadi kita masak agak banyak ya. Kita bikin ketupat lebaran. Berasnya kita campur dengan beras perak, tapi kalau tidak ada, kita rendam beras biasa selama 3 jam. Dan di sini aku menambahkan 3 sendok makan air kapur sirih dan 1 sendok makan garam, fungsinya untuk agar lebih tahan lama ya ketupatnya nanti. Nah, kita aduk-aduk secara rata dan kita masukkan dengan takaran 3/4 dari volume ketupat. Lalu kita rebus selama 3 jam dengan penambahan beberapa helai daun pandan. Kita bisa pakai 3-5 helai, nanti wanginya harum dan sedap ya. Masuk ke menu kedua yaitu sambal kentang ati. Di sini saya pakai bahan-bahannya, silahkan di screenshot ya teman-teman. Ini adalah penampakan setelah matangnya. Jadi kita iris-iris cabai dulu, fungsinya untuk topping ya, jadi untuk campuran nanti bersama kentangnya. Ini bumbu halusnya akan saya rebus dulu, saya pakai sebagian cabai yang kering, kemirinya, bawang putih, lalu kita masukkan bawang merah yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Kita blender. Lalu kita tumis dengan sedikit minyak, atau kita tumis dulu sampai unsur airnya menguap. Lalu bisa kita tambahkan dengan minyak. Tambahkan juga daun salam dan daun jeruk serta santan. Kita pakai santan kental, kalau teman-teman mau pakai kara juga bisa ya. Kita masak dengan penambahan gula dan garam. Nah, ini sebelumnya ati ampelanya dan kentangnya sudah kita goreng terlebih dahulu. Saya pakainya ati sapi ya, karena saya suka banget sama ati sapi. Nah, ini hasil jadinya teman-teman. Menu ketiga yaitu sayur godok pepaya muda. Semua bumbu halus kita rebus dulu, fungsinya agar nanti warnanya lebih cerah dan nggak gampang langu ya teman-teman. Kita siapkan bawang merah, kita iris untuk nanti ditumis bersama minyak dan dicampur ke dalam tumisan bumbu halus ya teman-teman. Kita tambahkan 1 sendok makan ebi. Lalu kita blender dengan penambahan minyak atau sedikit air agar blendernya bisa berjalan. Nah, kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya dengan sedikit minyak. Lalu kita masukkan bumbu halus maksudnya, dan lengkuas ya teman-teman. Masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Kita tambahkan air sisa blenderan yang tadi ya, sisa-sisa bumbu yang ada di blenderan, dan tambahkan gula merah. Dimasak sampai benar-benar keluar minyaknya dan tambahkan garam, gula, kaldu dan sebagainya. Nah, ini setelah hasilnya matang, kita masukkan ke dalam santan ya. Nah, sambil menunggu sayurnya matang, kita cek ya terlebih dahulu ketupatnya itu harus kita balik. Setelah setengah perjalanan, kita ubah posisinya, yang ketupat yang tadinya di bawah kita pindah menjadi ke atas, dan yang dari atas pindah ke bawah. Jadi kalau misalnya kurang air, bisa ditambah air panas ya teman-teman, jadi biar nggak asat. Menu keempat yaitu opor ayam. Saya pakai opor ayam pakainya ayam kampung ya teman-teman. Jadi ayam kampungnya kita rebus terlebih dahulu atau kita goreng dengan sedikit air atau tanpa minyak ya, fungsinya untuk menghilangkan lemak. Dan rasanya seperti ayam kampung kalau kita misalnya pakai ayam boiler. Semua bumbu-bumbu kita blender dan kita cemplungkan ya. Saya blendernya bertahap karena blendernya kecil. Kita tambahkan kunyit bubuk. Saya kebetulan lagi nggak ada stok kunyit segar, jadi pakainya kunyit bubuk aja. Kita gunting serai yang sudah digeprek. Lalu kita aduk terlebih dahulu sampai mengeluarkan minyak ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ayam
yang sudah kita rebus atau kita blensir sebentar ya. Sambil menunggu ayamnya matang, kita bisa siapkan santan di tempat terpisah, di panci terpisah. Jadi saat nanti santannya sudah sedikit mendidih, kita baru masukkan campuran ayamnya ya, seperti ini. Ini saya pakai santan kelapa. Dari 1 butir kelapa kita ambil 1500 ml. Kalau teman-teman bisa memakai kara juga bisa ya. Jadi saya mix ini antara santan encer dan kara karena saya cuma membeli 2 butir kelapa untuk 3 jenis masakan. Akhir kata memakai mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.